Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 17 April 2022. Yesus telah bangkit. Hari Raya Paskah kebangkitan Tuhan. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34a. Dilanjutkan dengan ayat 37 sampai dengan 43. Bacaan kedua Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 dan Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, rasa ketakutan setelah kematian Yesus saudara diganti dengan sukacita. Sukacita penuh memenuhi bumi ini saudara. Yesus Kristus telah bangkit di hari yang ketiga. Kuburnya kosong. Kebangkitan Kristus berarti kemenangan iman Kristen saudara-saudara. Dan ini merupakan penggenapan dari nubuat mengenai Mesias yang tertulis dalam Mazmur 16 ayat 10. Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, di luar sana saudara-saudara, masih banyak orang yang meragukan akan kebangkitan Yesus. Jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan ke saudara-saudara, sia-sialah iman percaya kita saudara. Dan kita pun masih hidup di dalam dosa. Tentang kebangkitannya telah disaksikan sendiri oleh para muridnya. Maria Magdalena telah bersaksi bahwa kubur Yesus kosong. Petrus dan murid lain pun bergegas melihat kubur Yesus dan didapati juga kosong saudara. Secara manusiawi, para murid pasti kaget dan terheran-heran. Ini semua karena sebab selama itu mereka belum mengerti isi Alkitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Yohanes 20 ayat 9. Demikianlah Maria Magdalena pertama kali menyampaikan kepada para murid yang lain. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Yohanes 20 ayat 2. Saudaraku yang terkasih, adakah kita termasuk para murid dan orang di luar sana meragukan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Kebangkitan Kristus telah memberikan kepastian bahwa di balik kematian ada kehidupan. Haleluya saudara. Hal ini juga ditegaskan Tuhan Yesus sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jadi dengan kebangkitan Kristus ada jaminan pasti bahwa kita yang percaya juga akan dibangkitkan oleh kematian, dari kematian dan beroleh kehidupan kekal. Saudaraku yang terkasih, kita pun ikut dibangkitkan bersama Yesus saudara. Karena dosa-dosa kita telah dimatikan, dikuburkan bersama Yesus. Saatnya kita bersukacita di dalam kebangkitan bersama Yesus. Paulus menyampaikan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Paulus menasihati kita saudara-saudara. Buanglah ragi yang nama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak berragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7.
Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan Paskah minggu ini saudara mau mengajak kita semua bersukacita penuh atas kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kita semua pun ikut dibangkitkan. Dari manusia lama yang penuh dosa saudara-saudara, kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Maka kita pun harus bersukacita dan meninggalkan manusia lama penuh dosa, penuh kebobrokan, dan saatnya mengenakan manusia yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau bersukacita dan mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus ini saudara. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan dan bukti bahwa Injil Kristus adalah kebenaran sejati. Yesus Tuhan kami, Engkau berkenan mengorbankan nyawamu demi kami, dan pengorbananmu tak sia-sia karena kini Engkau telah bangkit sebagai tanda kemenangan atas maut. Semoga kami selalu dapat menghidupi kebangkitan Engkau di dalam hidup kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Mari kita bersukacita, bersorak-sorailah, dan wartakan kebangkitan Tuhan Yesus. Shalom aleim.